Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di mana di hari yang penuh berkah ini, walaupun masih dalam masa pandemi, kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 55 sampai 59. Doa yang aneh. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada Pak Ali Nurdin, silahkan cantumkan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ali Nurdin untuk memulai kajian, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, kita melanjutkan materi kita di surah Al-Baqarah, sekarang masuk ayat yang ke-55. Yang tadi kita berikan titelnya, ya, judulnya apa? Doa yang aneh. Doanya siapa ini? Doa Bani Israel ini. Ya. Ini kan masih rangkaian tentang nikmat Allah yang dianugerahkan kepada bangsa Israel, tapi dengan aneka macam nikmat itu mereka kemudian bersikap yang tidak benar. Gitu ya, bersikap yang tidak sewajarnya atau tidak seharusnya. Nah, di antaranya kemudian di sini dijelaskan tentang sikap mereka dalam meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jahratan fa akhadatum sa'iqatu wa antum tanzurun. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. Iya, ini kan doa aneh, Bu. Bagaimana mungkin dia meminta agar dapat melihat Allah secara langsung. Jahrotan itu secara terang-terangan, langsung. Tidak kalau manusia kan sekarang tidak bisa menyaksikan Allah secara langsung. Yang kita lihat itu adalah ayat-ayat, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kebesarannya, gitu ya. Tapi kemudian mereka minta supaya dengan mata kepala mereka bisa menyaksikan Allah. Memang hal ini juga pernah dialami oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu pernah berdoa yang doanya itu yang ditegur oleh Allah. Doanya hampir sama dengan ini. Ya, mari kita lihat doa Nabi Musa yang kemudian menjadikan beliau ditegur oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, gara-gara doa itulah Nabi Musa kelak di akhirat itu kemudian merasa sungkan, merasa pekewuh untuk memintakan syafaat bagi umat manusia. Karena apa? Merasa telah ditegur oleh Allah karena persoalan doanya. Surah Al-A'raf, surah 7, ayat 143, ya, itu merekam bagaimana tatkala Nabi Musa alaihissalam sedang bermunajat ya di Bukit Tursina untuk kemudian menerima wahyu Taurat. Tapi kemudian ternyata apa? Beliau tidak mau hanya mendengar firman-firman itu. Tapi beliau pengennya lihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Begitu. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata,
Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Iya, Nabi Musa alaihissalam maka kemudian mendapatkan gelar kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bicaranya itu di balik tabir. Ya kan tidak bisa melihat. Itu berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bermi'raj itu langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nabi Musa melalui tabir, maka beliau penasaran, ya Allah izinkan saya perlihatkan engkau kepadaku. Maka apa yang terjadi di ayat ini memberitakan akhirnya Allah kemudian menyatakan, lihat, kalau gunung itu tetap di tempatnya, kamu bisa melihat aku. Tapi gunung itu ternyata apa? Hancur. Artinya apa? Kalau gunung yang begitu kuat pun hancur ketika Allah bertajalli, menampakkan zatnya, apalagi badan manusia yang lemah. Itu maksudnya begitu. Maka Nabi Musa pingsan dan setelah tersadarkan beliau bertobat mohon ampun atas kelancangan doanya, ya, atas doa yang tidak sewajarnya. Apakah hanya Bani Israel dan Nabi Musa yang pernah ditegur oleh Allah dalam urusan doa? Ternyata tidak. Kalau kita lihat di Al-Quran, ada beberapa nabi, bahkan nanti kita lihat, Nabi kita Muhammad SAW pun pernah juga ditegur oleh Allah. Karena apa? Karena doa yang tidak pada tempatnya. Sekarang mari kita lihat misalnya, contoh lain, Nabi Nuh AS. Beliau juga ditegur oleh Allah karena keliru atau dianggap doanya tidak pada tempatnya. Kita lihat surah nomor 11, surah Hud, ayat yang ke-45-46. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang adil. Terus? Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Iya, ini teguran Allah Nabi Nuh alaihissalam. Dan gara-gara doa ini pula lah Nabi Nuh seperti halnya Nabi Musa tadi, beliau kelak di akhirat juga menolak untuk memohon syafaat kepada Allah bagi umat manusia. Bahkan kalau dalam riwayat itu dikatakan beliau yang pertama kali didatangi oleh manusia. Karena dari segi kronologis beliau hidup kan jauh lebih dulu ketimbang Nabi Musa alaihissalam. Nah, pelajarannya di sini apa? Ketika Nabi Nuh sebetulnya tidak sepenuhnya salah ya. Tidak sepenuhnya salah kalau menurut kacamata kita, logika kita. Karena apa? Namanya orang tua kepada anak kok, gitu kan. Nalurinya kan sangat cinta, nalurinya kan sangat sayang. Bahkan ini disebut sebagai unconditional love, cinta tanpa syarat, itu cintanya orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga ketika melihat anak ya dikejar oleh banjir bandang gitu ya, terus kemudian melihat bagaimana tenggelam, terus mungkin tergegap-gegap, itu saya kira ya bagaimanapun orang tua pasti nalurinya pasti akan begitu. Dalam pepatah bahasa asing itu ada pepatah yang unik ya, untuk menggambarkan besarnya cinta orang tua itu apa? Tego lorone ora tego patine. Nah, itu bahasa asing ya. Kalau orang tua nggak suka sama anak, misalnya kok anaknya jahat sekali itu, mungkin dia tega sakitnya, lihat dia sakit mungkin tega, tapi pasti tidak akan tega kalau lihat dia mati, harus menyabung nyawa, harus bertaruh nyawa. Nah, demikian juga Nabi Nuh. Tetapi karena ini adalah urusan akidah, ya, maka Allah memperingatkan, Nuh, ingat ya, dia lagi bukan anakmu, dia bukan anakmu lagi. Karena apa? Innahu amalun ghairu sholih, dia tidak beramal soleh. Dari sini kemudian hubungan anak orang tua secara biologis di dunia ini tidak bisa lanjut ke akhirat kalau berbeda akidah. Gitu. Ini salah satu hikmah dari ayat ini. Saya ulangi, hubungan biologis orang tua dan anak, anak dan orang tua itu tidak bisa berlanjut sampai akhirat, termasuk suami dan istri, itu kalau kemudian berbeda akidah. Buktinya ayat ini mengatakan.
wahai Nuh, dia bukan lagi anak. Itu. Sebaliknya, hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, termasuk kekeluargaan, itu kalau dibangun di atas kesamaan akidah, ya, maka akan bisa terus berlanjut kelak sampai di akhirat. Maka saya katakan, keluarga yang diikat oleh satu akidah yang sama, keimanan yang sama, ini tidak akan hanya kumpul di dunia, tapi sampai kelak dapat reuni di akhirat nanti. Nah, itu doa Nabi Nuh yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut kita contohkan lagi doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Nuh ditegur karena doanya terhadap anaknya, nah ini kebalikannya nih kalau Ibrahim, yaitu beliau ditegur sebagai anak doa untuk kedua orang atau untuk orang tuanya. Apa doa Nabi Ibrahim itu? Lagi-lagi kalau kita sekarang satu akidah, nggak salah, memang harus begitu doanya. Justru harus kita mendoakan orang tua seperti itu. Mari kita lihat doa Nabi Ibrahim ya, surah 14 ayat 41. Surah 14 ayat 41 itu doa Nabi Ibrahim begini. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat. Iya kan, nggak salah ya Pak. Ini doa bagus untuk kita. Rabbighfirli walidayya wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tapi dalam kasus Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu juga mengundang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surah nomor 9. Surah nomor 9 At-Taubah ayat yang ke-114. 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Nah, jadi doa Nabi Ibrahim tadi itu sebagai sebuah janji. Kenapa? Tahu? Karena aslinya mendoakan orang tua yang musyrik itu tidak boleh. Perhatikan, Mbak. Yang mana ini, Duk? Ayat 113-nya, surah At-Taubah, ayat atasnya itu. Ya, surah At-Taubah, surah 9, ayat 113-nya. Itu firman Allah mengatakan, maka nalin nabi ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Maka tadi di penjelasan lanjutannya katakan, kenapa kalau nggak boleh, nggak wajar, nggak pantas bagi seorang Nabi memohonkan ampun musyrik, kok Nabi Ibrahim memohonkan gitu loh. Ya kan? Maka dikatakan, adapun Nabi Ibrahim itu memohonkan ampun orang tua yang musyrik karena satu janji. Itu pun karena saat itu belum ada larangannya. Gitu. Jadi semacam nazar lah gitu. Janji Nabi Ibrahim itu apa tahu? Janji Nabi Ibrahim itu ketika mengetahui ayahnya ini, ada yang mengatakan pamannya ya, membuat berhala yang kemudian disembah oleh kaumnya, Nabi Ibrahim kan marah kemudian justru puncaknya itu kan kemudian beliau diusir. Nah, maka kemudian beliau seorang yang sangat lembut hatinya, diusir orang tuanya, ya diusir itu. Itu kemudian tidak dendam. Nah, ini rekaman ini yang merupakan janji Nabi Ibrahim untuk memohonkan ampun bagi kedua orang tuanya. Kita lihat di surah nomor 19 ya. Surah 19 namanya surah Maryam pada ayat yang ke-42. Qala salamun alaik. Maaf, ayat 47, Mbak, bukan 42, ayat 47. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Nah,
Iya kan, aku akan mohonkan ampunan kepada Tuhanku untukmu wahai ayah, sungguhnya dia sangat baik kepadaku. Itu janji Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Tapi sekali lagi, akhirnya ketika beliau tunaikan janji itu dengan memohonkan ampun untuk ayahnya yang musyrik itu, Allah kemudian larang dengan ayat tadi, tidak sewajarnya seorang mukmin itu memohonkan ampun untuk orang tuanya atau untuk orang yang musyrik meskipun dia kerabat. Gitu ya. Nah, itu artinya berupa teguran. Nah, sekarang mari kita lihat, ada doa juga yang merupakan doa yang sebenarnya tidak selalu salah, tapi Allah memandangi itu keliru, maka harus ditegur. Doa siapa? Nabi kita sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, lewat Al-Bukhari, itu ketika beliau selesai perang Uhud, itu kan banyak korban kaum muslimin yang wafat. Perang Uhud tahun 3 Hijri di Jabal Uhud. Bapak Ibu kalau sedang ibadah umroh ya, sedang ziarah ke Madinah, biasanya tempat yang selalu dikunjungi tidak akan pernah tidak dikunjungi, apalagi baru yang pertama kali ya, itu di samping Masjid Quba, karena itu yang masyhur yang disyariatkan, itu mampirnya ke Jabal Uhud. Di tempat di mana dulu berkecamuk perang Uhud, perang besar di mana umat Islam mengalami ketidakmenangan kalau nggak disebut kalah, nggak menang lah, kira-kira gitu. Maka kemudian banyak yang mati syahid. Suatu saat ketika selesai perang itu Rasulullah dalam sholatnya, beliau kemudian ketika bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, itu menambahkan doa, semoga Allah melaknat si fulan bin fulan, si fulan bin fulan. Disebut begitu. Doa beliau begitu. Semoga laknat Allah turun kepada fulan bin fulan. Maka kemudian turun ayat yang menegur doa Nabi Muhammad SAW. Apa itu tegurannya? Surah nomor 3, Ali Imran, ayat 128. Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukanlah urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima tobat atau mengazab mereka? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Iya, itu bukan urusan kamu, ya Muhammad. Apakah mereka si fulan yang kamu sebut namanya itu nantinya tak azab karena dia nggak tobat, atau kemudian ternyata tobat dan tobatnya aku terima? Itu urusan Allah. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita sebuah kesadaran bahwa prerogatif memberikan hukuman, prerogatif untuk menerima tobat itu pada sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan pada pundak manusia, bukan menjadi wewenang manusia. Maka kalau ada arah-arah ya, sementara orang yang seringkali menghakimi orang lain, memastikan orang si fulan ini masuk neraka, si fulan ini akan diazab, berarti seakan mengatakan dirinya model aku ini akan surga, kan begitu. Itu bukan sikap yang bijaksana. Itu namanya magang jadi Tuhan. Tidak boleh kita magang jadi Tuhan. Apalagi ikut jadi panitia akhirat. Tidak boleh. Karena apa? Akhirat itu wilayah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pertanyaan berikutnya masih tentang doa ini. Kalau begitu, doa yang seharusnya itu bagaimana toh? Kalau ada doa yang aneh, doa yang kemudian mengundang teguran dari Allah, tidak dinilai benar dalam cara berdoa, dan seterusnya. Nah, tentu saja doa yang sebaiknya adalah doa-doa yang kalau sekarang bagi kita, yang maksur, yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, yang baik. Nah, tapi yang terpenting dalam konteks doa ini apa? Yaitu ketulusannya dalam berdoa. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena bagi orang-orang yang memang tidak memiliki cukup pengetahuan, ya, cukup pengetahuan tentang satu hal, maka apa? Doa yang tulus itu yang menjadi penentunya. Mari kita lihat surah nomor 7 Al-A'raf ayat 55-56. Ada dua ayat ini yang berisi tentang etika dalam konteks berdoa. Kita lihat, silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Lanjut.
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi inti cara berdoa begini yang sebenarnya. Tadarru'a wa khufyah, dengan penuh kerendah hatian dan suara yang lembut. Terus apa? Khaufan wa toma'an. Ayat 56-nya itu, berdoalah dengan penuh harap dan rasa takut kalau sekiranya sikapnya tidak benar. Jadi kalau kemudian redaksinya misalnya kurang tepat, sepanjang kita tulus, ya, sepanjang kita dalam menyampaikan ucapan doa-doa kita, bahkan seandainya menggunakan bahasa kita sehari-hari, insya Allah itu tidak menjadi masalah bagi Allah. Nah, cuma kenapa kok para nabi ditegur? Iya, karena mereka kekasih Allah. Karena biasanya kalau orang dikasihi, yang orang spesial itu salah dikit, jangankan salah, nggak salah aja kadang-kadang kalau kurang pas itu diingatkan. Ya, tapi kalau hamba-hambanya, contoh kasusnya apa? Begini, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ini riwayatnya masyhur sekali ya dalam berbagai literatur. Ada seorang yang berdoa itu menganggap Tuhan itu seperti raja, gitu. Maka dia berdoa, ya Tuhan, izinkan aku untuk menjadi pembantumu. Aku ingin membersihkan setiap saat sepatumu. Aku ingin menyiapkan setiap saat hidangan makan minummu. Nabi Musa nguping itu mencuri dengar. Ini orang kok gitu. Akhirnya setelah selesai orang itu doa, Nabi Musa marah. Ditegurlah orang itu, kemudian, "Hoi, emangnya Tuhan itu seperti bosmu? Kamu doanya pengen jadi pembantunya, pengen nyiapin makan minumnya, pengen bersihkan sepatunya." Wah, ditegur begitu, orang itu langsung ketakutan lari. Setelah lari, kemudian apa yang terjadi? Kemudian Allah menegur Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, sejak kapan aku mengutus engkau? Kok tugasmu memisahkan orang yang mencintaiku? Dia mencintaiku dengan setulus hati. Meskipun ucapannya menurut kamu tidak benar. Tapi aku lihat tulus dia itu hatinya dalam doa. Artinya Allah nggak tersinggung. Tapi Nabi Musa ya nggak salah juga menurut persepsinya. Wong Allah digambar kayak gitu, kurang ajar bener kamu sih. Ini nggak salah juga sebetulnya. Tapi ternyata kemudian apa? Diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah ini sekali lagi dalam konteks berdoa, etika yang diajarkannya itu apa? Yaitu apa? Dengan kerendah hatian, menunjukkan rasa butuh, dan kalau bisa dengan suara yang lembut. Jangan dengan suara yang keras. Meskipun di zaman Rasulullah ada juga seorang yang kemudian kalau doa itu teriak. Jadi suatu saat Umar bin Khattab termasuk doa itu keras. Ya, termasuk kalau zikir, kalau sholat keras beliau. Sementara Abu Bakar As-Siddiq itu cenderung enggak bersuara begitu. Maka terus diturunkan ayat yang kemudian menjadi solusi. Ya, mari kita lihat surah nomor 17 ayat yang ke-110. Qul Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara keduanya. Iya, jangan mengeraskan dalam sholat atau doamu, dan juga jangan terus nggak bersuara sama sekali. Itu yang disebut dengan lemah lembut. Meskipun kita juga yakin Allah juga maha tahu tentang, jangankan kok diucapkan, bahasa kalbu itu Allah tahu. Jadi apa yang kita minta dalam hati kita, misalnya ibu-ibu bangun malam, setelah tahajud nggak bisa ngomong nih, mungkin karena saking sudah beratnya gitu, beban ya, terus kemudian hanya sesungguhkan gitu, ya Allah, kayak gitu, ya Allah, ya Allah. Tapi dalam hatinya itu meminta sesuatu, tapi hanya keluarnya yang keluar tuh ya Allah, kayak gitu. Allah Maha tahu. Sebetulnya minta apa hambanya itu. Misalnya ditambahkan, ya Allah suamiku, Allah tahu suaminya mau diapain, itu Allah tahu, kira-kira gitu. Jadi nggak usah terlalu dirinci, tolong gini nggak usah, Allah Maha tahu.
Nah, ini sedang bingung nih, gara-gara suaminya. Allah tahu. Maka kemudian, nah itu tadi bahasa kalbu Allah tahu. Tapi sesekali memang kita ucapkan doa-doa kita itu menjadi salah satu bentuk peneguhan apa yang dalam hati kita. Itulah kenapa doa itu diajarkan dalam bentuk redaksi-redaksinya. Karena apa? Memang sebaiknya kita ucapkan, kita munajatkan, kita sampaikan. Ya, meskipun sekali lagi ada juga orang yang tidak mau terlalu banyak berdoa. Ada yang sikapnya itu terserah Gusti Allah. Kira-kira begitu. Terus aku pasrah, terserah Gusti Allah saja. Sehingga kemudian yang ada hanya taat saja. Hanya taat saja itu. Urusan doang nggak terlalu dia pikirin itu. Ini sama dengan kalau kita punya beberapa anak, ada yang kemudian saking aktifnya terus sehingga banyak kebutuhan sehingga terus mengajukan proposal ke orang tuanya. Nih, saya butuh ini itu. Karena yang proyek itu yang nyuruh orang tuanya, oke, siap. Itu kan. Tapi ada anak yang hanya kerja bersungguh-sungguh belajar sampai nggak memikirkan kebutuhannya, sehingga orang tuanya yang tahu akhirnya itu, ya Allah itu kau sudah cerdas sekali nggak ganti-ganti, dibelikan, dikasih. Nah, itu Allah kira-kira juga begitu. Nah, tentang mana yang baik itu kembalinya ke masing-masing kita. Baik, mari kita lanjutkan. Sekarang kita teruskan di ayat yang ke-56 di surah Al-Baqarah. Nah, setelah menceritakan sementara doa yang tidak sewajarnya dari kaum Bani Israel itu, ya kemudian Allah akhirnya kan menghukum mereka. Tadi kan dikatakan fa'akhadhahmus sa'iqatu wa antum tangdurun. Wa antum itu maksudnya kemudian mereka itu disambar petir terus pada mati gitu loh. Jadi langsung itu memang zaman Bani Israel itu hukuman Allah itu umumnya itu cash. Langsung begitu kurang ajar matiin gitu. Termasuk disambar bedek ini matiin gitu. Wa antum tangdurun, dan kalian wahai orang-orang ahli kitab Madinah menyaksikan. Maksudnya itu mengerti tentang peristiwa itu, tidak menyaksikan langsung dengan mata, tidak. Karena apa? Peristiwanya kan jauh zaman Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Musa itu 1.500 tahun sebelum Masehi, berarti kurang lebih dengan Nabi Muhammad hampir 2.000 tahun sebelum Masehi kan? Tahun 2000 tahun gitu. Nah, ini kok Al-Qur'an mengatakan wa antum tangdurun, kalian wahai orang-orang ahli kitab di Madinah kan melihat, ngerti sejarah itu bukan sesuatu yang asing. Ini bukan misteri, bukan yang tersembunyi. Karena sudah saking masyhurnya. Peristiwa ketika ada sekelompok orang minta kepada Nabi Musa agar bisa melihat Allah langsung sambil beledek. Itu peristiwa yang sangat masyhur di kalangan mereka. Gitu. Tapi kemudian juga karena sayangnya Allah kepada mereka, di ayat ini dikatakan summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Silakan Mbak 56. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Nah, kemudian setelah disambar petir mati itu, Allah ternyata menghidupkan lagi. Enggak terus dimatikan terus, itu enggak. Beberapa saat dihidupkan lagi. Nah, satu hal yang menarik, Bapak Ibu sekalian, di surah Al-Baqarah ini, kenapa kemudian ini menjadi inti namanya surah Al-Baqarah juga? Karena memang kaitannya dengan bagaimana Allah menunjukkan kuasanya untuk menghidupkan orang yang telah mati itu hidup kembali. Di dunia ini, bukan kebangkitan ya, ini maksudnya bukan kebangkitan kelak di akhirat, setelah kiamat, bukan. Tapi ini orang yang sudah mati, terus kemudian ternyata bisa hidup kembali. Gitu. Mari kita lihat. Kalau di surah lain kita dengarkan misalnya siapa? Kisah Ashabul Kahfi. Itu kan bukan mati, tidur. Tidur panjang 300 tahun lebih gitu kan. Ini orang sudah mati beneran. Tapi kemudian atas kuasa Allah bisa hidup. Mari kita lihat beberapa ayat di surah Al-Baqarah saja ini ya. Itu ada 4 kali. Ada 4 kali yang menceritakan tentang kasus seperti ini, yaitu kasus di mana orang yang telah mati kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama di ayat ini tadi. Kemudian yang kedua di ayat berapa? Mari kita lihat surah Al-Baqarah juga. Nanti kita ketemu insya Allah. Surah nomor 2 Al-Baqarah pada ayat yang ke-73. Nanti ya, sebentar lagi kita insya Allah mudah-mudahan sehat panjang umur bisa terus kita tadabbur ayat ini. Ini tentang kenapa surah ini disebut Al-Baqarah. Apa kata Allah? Nah, silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu.
Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ya, jadi singkat cerita ya, ini adalah intisari di surah Al-Baqarah ini tentang Al-Baqarah. Jadi ada seorang yang ditinggal ataupun dia meninggal tidak memiliki keturunan, yang ada ponakan. Maka terus kemudian dia mati tiba-tiba. Ponakan itu terus keluar teriak-teriak, pamanku dibunuh, pamanku dibunuh. Mati gitu. Maka orang-orang pada bingung, waduh, ada kriminalitas pembunuhan, siapa yang bunuh ini? Nah, kira-kira gitu ya. Maka terus kemudian mereka mencari cara, tanyalah kepada orang ulamanya lah kira-kira. Jawabannya apa? Jawabannya kalau pengen tahu siapa pembunuhnya, kalian beli sapi. Itu. Bukannya langsung nyari toh, tapi malah nanya, sapinya kayak apa? Nah, maka ya udah jangan yang tua, jangan yang muda. Oke. Setelah dijawab begitu, mereka bukannya langsung nyari, nanya warna apa ya? Gitu ya. Kalau bisa sapi yang tidak tua, tidak muda itu yang warnanya kuning keemasan. Nah, ini ayatnya ada nanti kita sampai itu. Ini ayat yang sangat disenangi oleh Partai Golkar. Kuning keemasan. Nah, kira-kira gitu ya. Maka terus kemudian bukan lagi nyari, tapi lagi tanya lagi itu. Sapinya kira-kira itu apa? Sudah pernah dipakai kerja atau belum? Jadi singkat cerita akhirnya mereka menemukan sapi itulah setelah sekian lama mencarinya. Dan kemudian setelah disembelih, bagian dari sapi itu dipotong dagingnya, terus dipukulkan kepada mayat tadi. Nah di ayat ini, fakul nadribuhu biba'dhiha. Maka kami berfirman, pukulkan dengan sebagian daging sapi itu. Kadzalika yuhyillahul mauta. Kemudian demikianlah Allah kemudian menghidupkan jenazah itu, hidup hanya untuk memberitahu siapa yang telah membunuhnya. Gitu. Terus akhirnya pas setelah hidup, si mayat itu hidup terus memberitahu yang bunuh saya dia, ponakanku tadi itu. Yang teriak-teriak bahwa pamanku terbunuh. Itu yang bunuh dia. Setelah itu dia langsung mati lagi. Jadi dia hanya mau hidup untuk memberitahu kepada kaumnya, pada masyarakatnya siapa yang telah membunuh dia. Dan ternyata Pak yang membunuhnya itu si ponakan tadi. Karena apa? Tidak sabar ingin segera dapat warisannya. Nah, itu jadi kalau urusan warisan bukan barang baru, ya. Itu dari dulu sudah ada problemnya begitu. Sampai ada kasus seperti itu ada. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita lihat ayat yang juga menceritakan bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati itu. Ya, di surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 243, ayat 243. Ini juga bagaimana Allah menghidupkan, tapi tidak dijelaskan kasus apa dalam konteks ini. Tapi memang tujuannya bukan menjelaskan kasus, tujuannya untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Iya. Tapi kemudian apa? Iya. Ribuan orang itu keluar karena takut mati, mati juga gitu. Tapi terus kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang seringkali kita lupa ya, bahwa memang kata Allah apa? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, yang namanya kalau sudah saatnya ajal, ya memang kemudian pasti tiba. Meskipun kamu bersembunyi dalam benteng yang kuat sekalipun gitu ya. Tapi meskipun kita yakin ajal di tangan Allah, ya ikhtiar tetap kita tempuh gitu. Maka dalam pandemi ini kenapa kita harus pakai prokes, kenapa yang sudah jatah vaksin ya harus ikut gitu ya. Seperti kemarin kami alhamdulillah sudah divaksin, maka ini menginspirasi mengajak yang lain jangan takut untuk divaksin itu. Ya, terus akhirnya di broadcast banyak yang nanya Japri itu ada efeknya nggak Pak? Wah banyak sekali itu. Saya nggak bisa jawab kecuali ya habis itu terus ngantuk karena habis makan banyak. Nah itu mungkin efek dari vaksin atau makan itu nggak bisa dibedakan. Tapi yang jelas ini sebuah ikhtiar, sebuah usaha. Ya. Baik, satu lagi mari kita lihat. Ayat yang juga menceritakan bagaimana kekuasaan Allah menghidupkan orang yang mati. Masih di Al-Baqarah, ayat yang kedua 59.
Ya, ayat 259. Au kalladzi marra 'ala qaryati wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, poin kita pada pernyataan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Meskipun memang itu tidak mudah untuk sampai pada keyakinan seperti itu. Umumnya kita percaya Allah ada. Tapi umumnya manusia kurang percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Sehingga seringkali dalam hidupnya pesimis. Gitu. Ya, umumnya saya ulangi, Allah itu kita percaya, kita beriman, Allah ada. Tapi umumnya manusia kurang yakin, kurang kuat kepercayaannya bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kuasa mengurus problem hambanya, kuasa untuk memberi sesuatu kepada hambanya, termasuk memberi rezeki kepada hambanya. Itu Allah kuasa, kita kurang yakin. Nah, maka kemudian di ayat ini digambarkan ya kalau begitu. Tapi seandainya kita masih seperti itu, nggak usah khawatir. Jangan berkecil hati karena kita nggak sendirian. Itu. Jangankan kita, Nabiullah Ibrahim pun pernah mengalami fenomena seperti itu. Ya, mengalami fenomena, benarkah Allah itu Maha Kuasa, bisa menghidupkan orang mati? Pernah begitu. Maka beliau bertanya kepada Allah, pengen tahu detailnya, gimana sih cara engkau ya Allah menghidupkan orang mati? Oh, kira-kira begitu ya. Maka atas hal itu digandengkan, mari kita lihat dialog Allah dengan Nabi Ibrahim ini. Di surah 2 ayat 260. Ayat 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia, Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang dan mantap. Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya. Jadi Nabi Ibrahim pernah minta, ya Allah perlihatkan bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Maka Allah bilang, kamu itu nggak beriman apa Him? Gitu. Kamu nggak beriman apa? Gitu. Jawaban Ibrahim ini yang menarik ya, Bu. Jadi kalau kita terkadang merasa gelisah ya, merasa dalam tanda petik apa ya antara ya Allah ini gimana sih, misalnya kira-kira gitu. Itu Nabi Ibrahim pun mengalami kayak gitu gitu. Maka ketika ditanya kamu itu nggak beriman kepada aku ini maha kuasa menghidupkan orang mati. Jawaban Ibrahim apa? Aku ya beriman dong ya Allah, cuma agar lebih menenteramkan hatiku gitu loh. Kalau kemudian melihat secara langsung apa yang katakanlah demonstratif gitu, bagaimana cara kekuasaan Allah itu menghidupkan, maka itu akan lebih menenteramkan. Maka Allah turuti itu dengan beliau menciptakan apa? Oke, kamu sembelih burung, kamu cincang ya, kamu cincang burung itu, kamu apa ya, kamu potong-potong, sebar itu. Nanti kemudian itulah aku akan memanggilnya dan hidup lagi. Itu gambaran ya, gambaran bagian Allah membangkitkan orang mati begitu nanti. Jadi kita sudah jadi tulang belulang, jadi debu, jadi tanah gitu. Saatnya kebangkitan, maka Allah kemudian membangkitkan kita semuanya dan diberikan jasad yang baru sesuai spek untuk kehidupan
akhirat nanti. Nah, atas kekuasaan Allah yang begitu, maka Allah mengajarkan bagaimana seharusnya la'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Baik, kita lanjut ke ayat 57 sekarang. Ayat 57. Dalam ayat surah Al-Baqarah 57, kelanjutan ini, Allah kemudian memerintahkan kembali kepada kaum Bani Israel. Apa perintah Allah? وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzolimi kami, tapi justru merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Bentuk anugerah Allah berikutnya kepada Bani Israel itu, Allah anugerahkan jenis makanan sekaligus minuman. Manna wa salwa. Ya, itu jenis makanan dan minuman untuk mereka. Maka Allah perintahkan, itu makanan yang baik, halal. Halal lagi baik. Maka wa kulu mimma razaqakumullah. Kalian makan rezeki Allah yang baik. Lagi hal itu. Ya, tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka justru mendolimi diri sendiri. Apa yang dimaksud mendolimi diri sendiri itu? Mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangannya. Itu namanya mendolimi diri sendiri. Termasuk dalam urusan makan. Urusan makan itu kan Allah katakan, makanlah yang halal, lagi baik. Nanti ditambahkan di ayat yang lain apa? Jangan berlebihan. 3 ketentuannya. Halal, baik, jangan berlebihan. Tapi seringkali manusia melanggar ketiganya. Yang halal juga dia terabas, maka bukan hanya persoalan zatnya yang haram seperti babi, tapi perolehannya itu loh. Cara memperolehnya itu kadang tidak diperhatikan. Ya kan? Maka meskipun barang halal, tapi kalau hasil dari mencuri, hasil dari yang melanggar larangan Allah, ya jadi haram. Thayyib berarti apa? Makanan yang membawa kebaikan dan menghindarkan kemadharatan, itu namanya thayyib. Nah, dan juga apa? Jangan. Tapi faktanya seringkali manusia sudah tahu ini nggak baik, tapi ya namanya juga kadang-kala seneng, ya udah terus begitu. Itu yang dimaksud salah satunya pengertian menzalimi diri sendiri. Karena apa? Yang rugi itu bukan Allah kalau kita melanggar larangannya atau mengabaikan perintahnya. Jangan dipikir Allah nanti rugi, jadi turun wibawanya sebagai Allah karena kita bandel atau melanggar larangan. Enggak, ya manusia sendiri yang rugi. Ya, karena apa? Karena memang setiap perintah dan larangan dari Allah bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Nah, dalam konteks makan minum ini, Al-Quran begitu perhatian. Maka ini penting sebetulnya. Sehingga kemudian dari makan dan minum pun itu sudah ketahuan sebetulnya orang itu hamba Allah yang baik atau tidak. Itu sudah bisa dapat penilaiannya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sampai mengajarkan doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya kan? Ya Allah berkailah apa yang Kau rizkikan kepada kami dan selamatkan kami dari siksa neraka. Lu apa hubungannya? Wong mau makan kok selamatkan kami dari siksa neraka itu loh. Kan kelihatannya jauh ya kira-kira itu. Ini mau makan ini. Kalau Allah barik lana fima razaqtana kan oke, itu nyambung lah. Ya Allah berkailah kami yang Engkau rizkikan kepada kami. Tapi begitu waqina adzabannar. Ini kaitannya dengan ayat ini salah satunya. Yaitu apa? Banyak orang yang gara-gara makan itu berbuat zalim terhadap diri sendiri, melanggar larangan dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah pesan, kalau kalian urusan makan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Ada kaitannya ke sana. Surah nomor 2, ayat 168 misalnya. Surah 2, Al-Baqarah, ayat 168. Allah berfirman apa? Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi
perintah makan yang baik lagi halal dikaitkan dengan larangan mengikuti langkah setan. Karena apa? Langkah setan dalam menggoda manusia biasanya bermula dari urusan makan. Kemudian jangan ikuti langkah setan. Perhatikan Allah tidak berfirman jangan ikuti setan, enggak, tapi jangan ikuti langkah-langkah. Karena apa? Setan itu kalau menggoda setahap, selangkah demi selangkah, tidak frontal. Gitu. Nah, maka waspadalah. Itu menjadi penting. Ya. Baik, lanjut kita Mbak, ayat yang ke-58 sekarang. Ayat yang ke-58. Ya. Di surah Al-Baqarah. Mulai kelanjutan kita, surah 2, ayat 58. Ya, silakan. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni segala kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi setelah episode ini kan menjelaskan nikmat-nikmat Allah dalam perjalanan sekeluar dari Mesir menuju ke Baitul Maqdis. Kira-kira dalam perjalanan itu akhirnya Allah berfirman, sudah ya, kamu sudah kasih makan, sudah kasih perlindungan. Sekarang saatnya kamu masuk ke Baitul Maqdis, tanah yang dijanjikan buat kalian itu dengan cara yang benar. Karena apa? Memang Allah begitu sayang kepada hambanya ya, Masya Allah, begitu baik termasuk kepada bangsa Israel ini. Nah, perintah lain yang untuk memasuki tanah Baitul Maqdis yang itu Allah tegaskan. Ya, tegaskan sebagai tanah yang dijanjikan itu Allah sebut di surah 5 Al-Maidah ayat 21. Ya, dalam ayat ini Allah berfirman apa itu? Firman Allah, ya qaumi udkhul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum wa tanqalibu khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Iya, masuknya itu tadi dengan penuh penghormatan, dengan penuh apa? Dengan penuh ketundukan, tawadhu lah gitu. Maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kamu, kezaliman kamu yang telah kamu lakukan itu. Kalau kamu memang bermaksud memang bersikap seperti itu. Tapi lagi-lagi memang ini ya makhluk Tuhan yang cukup unik ya. Buatan Tuhan kok ada yang kayak gitu tuh. Wah, aneh betul itu. Udah dikasih banyak nikmat ya, tapi ternyata kelakuannya bukannya bersyukur tapi malah terus durhaka. Ya. Kedurhakaan itu kemudian bukannya menyadarkan dia ketika dihukum, tapi terus berulang. Tapi Allah itu ya maha sabar. Gitu. Allah itu sabar banget melihat kekurangan ajaran hambanya itu. Karena salah satunya mungkin ya sudah paham, ya ini buatanku sendiri kok, kira-kira gitu. Maka ya tahu memang orang ini, hambaku ini ngeyel-ngeyel, strapopo, kira-kira gitu ya. Tapi ya sekali lagi ini menandakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu besar kasih sayang termasuk kepada hamba yang telah durhaka itu. Bentuk durhakanya orang Bani Israil itu apa, so? Ketika disuruh masuk ke Palestina, Baitul Maqdis itu, bentuk durhakanya itu tidak menunjukkan ketundukan kepada Allah ketika mau masuk, tapi justru apa? Malah ngeledek menunjukkan kesombongannya. Kalau sekarang itu apa? Membuli gitu. Membuli siapa? Nabinya? Membuli apa? Perintah Allah tadi. Mari kita lihat lanjutannya di surah nomor 2 ayat 59 itu. Ya, surah nomor 2 ayat 59 itu yang merupakan bagian dari kelanjutan bagaimana sikap Bani Israel ya terhadap perintah dari Allah itu. Kita lihat di ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Iya, Allah apa katanya? Badalladzina dzalamu qaulan, perintah Allah agar tunduk patuh tadi malah mereka ganti kemudian dengan perintah yang tujuannya itu apa? Untuk meledek, tujuannya itu untuk kemudian merendahkan perintah Allah yang sebenarnya.
maka lagi-lagi janji ataupun sanksi yang Allah telah berikan, Allah telah sebutkan terhadap mereka, terus akan mereka dapati. Nah, pelajaran penting dari kisah ataupun beberapa nikmat Bani Israil ini, di antara untuk bagian akhir ini, Bapak dan Ibu, apa itu? Teruslah kita bersyukur atas apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu yang paling penting. Karena apa? Dengan terus bersyukur itu, maka Allah akan terus menambah anugerahnya kepada kita semuanya. Meskipun seandainya Allah tidak menambah anugerah pun sudah layak kita untuk terus bersyukur. Tapi Allah pun karena kebaikannya menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka sungguh pasti aku akan tambah anugerah dan nikmatku kepadamu. Baik, silakan Mbak Rima, saatnya kita akan buka chat kita atau untuk sesi dialog kita. Monggo, kami persilakan. Ya, untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hendak bertanya, silahkan ditulis di chat, nanti akan saya bacakan. Yang pertama dari Nino ini Pak. Pak, mau bertanya, waktu di Jabal Rahmah, Jabal Nur, banyak orang yang menyelipkan kertas-kertas atau foto-foto di batu untuk berdoa. Itu bagaimana ya Pak ya? Ya, itu mungkin ekspresi apa ya? Ekspresi gemuruhnya hati gitu supaya ya, tapi menurut seharusnya nggak boleh gitu. Seharusnya tidak harus seperti itu gitu. Masa Allah harus kasih tahu ini loh, tertulis ini ya Allah, nggak harus begitulah ya. Maka kemudian yang seperti itu sebaiknya jangan dilakukan. Ya, termasuk menulis namanya di batu-batu di Jabal Rahmah gitu. Karena ini kan tugu tempat pertemuan Adam dan Hawa kan. Ada yang bikin mitos kalau suami istri naik ke situ itu nanti rumah tangganya akan awet. Wah, maka langsung ke situ pakai spidol. Tulislah kemudian Agus Lofyanti. Wah, emangnya itu kereta di Indonesia itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu, Mas Ino ya. Ini nggak usah nanti kalau itu umrah lagi nggak usah nyelipin kertas-kertas gitu ya. Lebih baik nyelipin real aja itu, nyelipin real aja gitu. Itu lebih utama itu, niat infak sedekah daripada nulisin kertas yang ada tulisannya yang nggak jelas tulisannya apa. Wallahu a'lam gitu. Baik, lanjut Mbak. Berikutnya dari Ibu Irma. Pak Ali, saya ingin bertanya tentang adanya perbedaan pendapat para ulama mengenai penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Apakah ini disebabkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu tidak cukup jelas dalam menerangkan arti sesungguhnya? Baik, terima kasih Bu. Mari kita lihat ayat mutasyabihat itu apa sebetulnya. Surah nomor 3 ayat 7. Ini salah satu ayat yang menyebut adanya ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Surah Ali Imran, surah nomor 3 ayat yang ke-7. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Iya, jadi kenapa terjadi perbedaan pendapat? Sebenarnya bukan hanya faktor mutasyabihat yang Nabi tidak tafsirkan, Bu. Bahkan ayat yang dinilai muhkamat sekalipun Nabi juga tidak menafsirkan. Gitu ya. Maka kenapa kok Nabi tidak menafsirkan? Ya karena Nabi itu saat itu kesibukannya itu adalah untuk berjuang menyampaikan dakwah. Sehingga tafsirnya lebih banyak dengan perbuatannya. Maka kenapa Aisyah mengatakan ketika ceritanya, ya wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Nabi? Beliau jawab, kana khuluquhu Al-Quran. Kalau kamu pengen lihat akhlak Nabi, lihatlah baca Al-Quran. Itu akhlak Nabi itu. Nah, sehingga kemudian kalau penafsiran dalam arti penjelasan kata demi kata, ayat demi ayat, itu Nabi melakukan sedikit sekali. Ini yang kemudian disebut dengan tafsir bil maksur. Tafsir yang dijelaskan Rasulullah dengan hadis-hadisnya. Itu sedikit sekali. Jumlahnya mungkin tidak sampai 5-20
10% sedikit sekali. Kenapa? Tadi itu karena Nabi setelah menerima wahyu Al-Quran, itu kesibukannya adalah untuk berdakwah, menyampaikan ayat Al-Quran itu, bukan menafsirkannya. Ini salah satu kenapa kok sedikit dari Nabi tafsirnya. Tapi sekali lagi, di antara penyebab, di samping betul tadi Bu, sebabnya Nabi memang tidak memberikan tafsir, maka ada beda pendapat, maka juga sebab lain itu di antaranya apa? Ya latar belakang penafsirnya juga. Di samping teks ayatnya memang dimungkinkan dipahami secara berbeda. Jadi dua sebab ya, sebab internal teks ayatnya itu memang dimungkinkan dipahami berbeda, dan sebab eksternal yaitu ahli ulama tafsirnya itu yang memiliki latar pengetahuan yang juga bermacam-macam. Karena itulah maka terjadi perbedaan pendapat. Terus hikmahnya apa? Hikmahnya bagi kita berbeda itu biasa. Yang tidak boleh berantem. Nah, jadi termasuk berbeda tafsir itu biasa saja. Karena memang kita sama-sama manusia, bukan nabi, ada keterbatasannya. Maka karena kita itu sama-sama manusia, ahli tafsir, ulama juga manusia, hormatilah sepanjang perbedaan itu dari orang yang kompeten, kita sebutnya ikhtilaful ulama, perbedaan di antara para ulama, maka terimalah. Kita merdeka untuk mengikuti pendapat yang mana. Itu ya, silakan. Jangan ada klaim ini yang paling benar. Oh, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sama-sama manusia. Yang boleh jadi pendapatnya benar, tapi juga mengandung kesalahan. Pendapat yang lain boleh jadi salah menurut kita, tapi juga boleh jadi mengandung kebenaran. Nah, maka inilah dinamika akhir ilmu berkembang begitu. Karena terus ayat ini tidak akan selalu ditafsirkan. Itulah mengapa belajar tafsir itu sepanjang generasi manusia sampai kiamat. Nggak akan ada selesainya. Termasuk kenapa sudah ribuan jilid buku tafsir ditulis, kok tetap harus ditulis. Karena itu, masalah terus berkembang. Dan Al-Quran kita yakini selalu bisa memberikan jawabannya. Melalui apa? Penafsiran para ulama. Lanjut, Mbak. Ya, berikutnya dari Pak Ismail Akbar. Mohon izin bertanya, dalam surat 9 ayat 113, memang Allah melarang atau tidak pantas orang-orang beriman untuk memohon ampun bagi orang musyrik. Namun bagaimana kalau yang kita doakan itu agar orang musyrik itu tersadar atau insaf? Atau doa-doa kebaikan lainnya, seperti selamat jalan, semoga memberi kesembuhan dari sakitnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ismail. Ayat ini ditujukan mendoakan, memohonkan ampun yang sudah meninggal ya Pak. Yang sudah meninggal. Ya, maka kalau ada tetangga yang non Muslim meninggal, takziah silakan, menghibur yang masih hidup. Terus terhadap jenazahnya kita hormati. Kalau toh kita menampak doa seperti ini, ya doanya untuk kita, kira-kira begitu. Karena apa? Karena terkena ayat ini. Gitu ya. Kalau toh misalnya ini anaknya kepada orang tuanya, maka bisa berdoa menyerahkan, ya Allah, kuserahkan almarhum bapak saya kepada Engkau. Terserah, amin. Kira-kira begitu. Atau Al-Fatihah, terserah. Menyerahkan karena seperti bunyi ayat, jika Engkau ingin memberikan sanksi kepada mereka, terserah ya Allah. Tapi jika Engkau ingin mengampuni juga terserah. Toh itu hambamu juga, yang meninggal non-muslim itu hambamu juga. Itu ya Pak ya. Nah, maka kalau mendoakannya semoga mendapat hidayah, semoga sukses dalam jabatannya, semoga berhasil dalam usahanya, semoga cepat sembuh untuk saudara kita yang non muslim, boleh Pak. Tidak masalah itu. Jadi yang dimaksud di At-Taubah 113 itu bagi orang-orang yang sudah meninggal dalam keadaan yang musyrik begitu. Lanjut. Ya. Berikutnya dari Ibu Tea, ini masih bersambung sih Pak, mau menanyakan, jadi bagaimana hukumnya mendoakan orang tua yang sudah meninggal, yang berbeda agama dengan kita? Apakah boleh memohon ampunan? Ya, baik. Kita baca ayatnya, surah nomor 5 ayat 118. Surat 5 ayat 18. 118. Dalam ayat ini Allah berfirman, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha ini bijaksana. ucapan di Al-Quran yang boleh kita ucapkan kepada Allah, Bu, terhadap saudara kita, orang tua kita yang meninggal dalam keadaan non-muslim. Ya Allah, kuserahkan kepada Engkau. Intinya gitu. Ya.
Intinya, nah tidak dalam bentuk seperti kalau kita memohonkan ampun untuk yang muslim, Allahumma firlaha atau Allahumma firlahu kalau laki-laki, bapak kita ya. Tidak. Karena kalau itu yang kita lakukan, nanti ketabrak ayat, kena ayat, larangan ayat surah 9, 113 tadi. Gitu. Tapi kita bisa berdoa memohon kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya Allah, kuserahkan nasib kedua orang tuaku yang telah wafat dalam keadaan non-muslim kepada Engkau ya Allah. Itu hamba-Mu juga. Engkau maha, apa tadi Mbak penutup ayatnya? Maha apa itu? Perkasa, Perkasa, bijaksana. maha bijaksana. Apa artinya itu Bu? Kok Allah, Nabi Isa di ayat ini berkata memuji Allah dengan maha perkasa, maha bijaksana. Maha perkasa untuk memberikan sanksi hukuman kepada siapapun sebagai bentuk keadilannya, ya kan? Dan maha bijaksana dalam penerapannya. Artinya bijaksana itu apa? Boleh jadi yang beliau berikan itu berbeda dengan yang beliau telah atur. Baik, supaya nggak bingung tak kasih contoh begini. Allah melarang dan menyatakan tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, ya kan? Allah sama sekali tidak mengampuni syirik. Tapi pertanyaannya, kalau Allah ingin mengampuni bisa enggak? Bisa. Karena Allah Maha Bijaksana. Itu maksudnya gitu ya. Meskipun Allah melarang, tapi kalau atas satu alasan yang hanya Allah yang Maha tahu terhadap si fulan ini Allah ampuni dosa syiriknya, Allah bisa. Karena Allah Maha Bijaksana. Ini sama, sambil contoh begini. Misalnya kita ambil contoh yang lain kasusnya, manusia misalnya gitu. Katakanlah Mbak Rima punya restoran. Wah, itu restoran masakan apa nih, Pak? Kira-kira. Masakan Gudeg kayak Pak Gudeg. Mau dibilang Jepang kok malah gudeg gitu loh. Yang keren dikit loh Mbak, gudeg ya. Ya udah gudeg apa-apa lah gitu ya. Kita buka restoran gudeg beliau gitu. Bikin aturan itu buka jam 8, tutup jam 8 malam. Ini bukan PSBB ya, nggak ada PSBB nih contohnya nih gitu. Terus kemudian beliau telepon kepada manajer restoran gitu. Khusus hari ini tolong buka jam 7 pagi. Kenapa Bu? Ada kawan-kawan Al-Qolam mau sarapan di situ. Tuh, itu kan melanggar aturannya sebetulnya itu. Wong beliau bikin aturan buka itu jam 8 kok. Kok ini kok jam 7? Sekarang pertanyaannya, begitu itu sikap yang seperti itu boleh nggak dan bisa diterima nggak? Ya bisa. Kenapa? Owner loh gitu loh. Nah, Allah juga begitu. Semua itu miliknya, hambanya juga miliknya, manusia juga miliknya. Maka meskipun bikin aturan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kalau Allah ingin mengampuni, ya bisa. Alasannya, karena Allah Maha Bijaksana. Nah, ruang pemahaman seperti itulah, Bu, yang kemudian kita letakkan dengan ungkapan, terserah Engkau ya Allah. Kuserahkan dalam hati, semoga Engkau ampuni. Meskipun mungkin non-muslim karena ketidakmengertian atau perilakunya baik, jasanya besar kepada hidup saya, tolong pertimbangkan ini ya Allah. Bisa saja namanya permohonan alias proposal, ya nanti kita serahkan sama Allah untuk di ACC atau tidak. Begitu. Lanjut, Mbak. Ya, berikutnya dari Ibu Irma. Pak Ali, apakah kita boleh mendoakan anak atau saudara yang tersesat dan murtad agar mereka kembali ke jalan Allah dan dicenderungkan hatinya kepada Islam? Harus, Bu, bukan boleh. Untuk keluarga kita, kerabat kita yang kemudian baik murtad atau tidak murtad, tapi kalau maksiat tetap harus didoakan. Ini kan ada yang murtad, ya keluar dari Islam. Tapi ada kan mungkin kita diuji dengan kerabat atau anak atau saudara yang berbuat dosa besar. Maksiat kepada Allah, meninggalkan ibadah, terus melanggar larangannya, misalnya gitu ya. Maka ya terus kita doakan. Apalagi kalau urusan akidah seperti itu. Yang tidak boleh itu memaksakan. Ya, la ikraha fiddin, begitu ayatnya. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tapi doa harus tetap. Doa harus terus kita panjatkan. Urusan nanti akhirnya dikabulkan oleh Allah sehingga orang itu kembali itu tidak, itu bukan menjadi wewenang kita. Tapi itu menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa-doa kita itu sudah menjadi catatan bahwa kita menjadi orang yang sangat komitmen dengan akidah kita. Yang kedua, kita sangat mencintai Dia karena supaya menjadi bergabung bersama rombongan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat.
Begitu. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Tamara Junaidi. Assalamualaikum Pak Ali, izin bertanya, bolehkah kita memperpanjang sujud terakhir di sholat wajib untuk berdoa? Apakah hanya boleh di sholat sunnah? Terima kasih. Oh, baik. Ini khilafiyah ya, Bu ya. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh karena apa? Untuk sholat wajib itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Begitu. Berarti, nah kita tidak melihat Rasulullah itu memanjangkan doa untuk karena sujud. Tapi meskipun pernah juga Nabi itu memanjangkan sujud, tapi alasannya bukan karena doa. Satu saat panjang sujudnya itu. Setelah salam sahabat nanya, ya Rasulullah turun wahyu ya? Kok sujud Anda panjang banget itu? Apa jawaban Nabi? Wahyu apa? Itu cucuku main di pundak tadi pas sujud. Kalau aku bangun dia jatuh. Nah itu berarti apa? Dari situ juga dipahami ya alasan tertentu untuk hajat tertentu, maka ada ulama yang membolehkan sujud yang terakhir dengan diperpanjang. Tapi kalau kemudian pilihannya misalnya doanya setelah selesai sujud, tentu juga baik-baik saja. Terima kasih Ibu Tamara. Lanjut. Berikutnya dari Bapak Kelaswara Chandra Kirana, surat 2 ayat 59, Pak Ustadz ingin bertanya, bagaimana kategori orang zalim dan orang fasik? Satu lagi, apakah boleh mendoakan jenazah orang non-muslim? Iya. Baik, terima kasih Pak. Dua istilah, zalim dan fasik. Zalim itu maknanya terkadang diartikan lawan dari kata adil, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya zalim, ya kan? Maka beberapa contoh orang zalim termasuk zalim terhadap diri sendiri itu apa? Yaitu melanggar larangan Allah. Maka Nabi Adam alaihissalam ketika beliau di surga melanggar larangan Allah, maka beliau berdoanya Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Demikian juga Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau putus asa dari dakwah, lari kemudian ditegur Allah dengan tercebur di laut, dimakan oleh ikan, terus di perut ikan dia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa zalimnya tadi itu? Putus asa. Nah ini contoh-contoh perbuatan yang zalim. Kenapa zalim? Karena sebetulnya perbuatan itu merugikan diri sendiri. Nah, sedangkan fasik itu juga satu istilah yang menunjukkan pelanggaran terhadap garis. Jadi fasik itu makna bahasanya itu keluar dari batasnya, keluar dari batas. Ini kan kita itu kan berjalan siratal mustaqim, di garis yang lurus. Kok orang itu menyimpang dengan misalnya apa? Dengan ya katakanlah baik dari sisi akidah dengan berbuat musyrik, dari sisi akidah juga dengan memohon sesuatu atau menganggap keberuntungannya itu diberikan oleh benda-benda, atau kemudian misalnya dari sisi syariatnya dia melanggar larangan-larangan Allah, maka itu masuk kategori sebagai perbuatan yang fasik, bisa membunuh orang, bisa bermabuk-mabukan. Maka fasik itu kita terjemahkan secara umum sebagai perbuatan dosa besar. Bisa dilakukan oleh seorang yang formalnya muslim, bisa juga oleh orang yang formalnya non-muslim. Itu adalah tentang dolim lagi fasik. Nah, tadi lanjutannya, bolehkah kita berdoa untuk jenazah orang yang non-muslim? Tadi sudah kita garis bawahi Pak, bahwa kalau kita bertakziah terhadap jenazah orang yang muslim, maka kita menghormatinya sebagai jenazah sesama hamba Allah. Nah, doa kita tentu kita tidak dalam konteks mendoakan yang bersangkutan, tapi doa kita menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita ketemu ayat yang kemudian menggambarkan tidak sewajarnya seorang Muslim mendoakan orang yang musyrik. Dari ayat itu diambil kaidah kemudian, disilah kemudian dilarangnya untuk menggunakan ritual agama kita, memohonkan ampun sesama Muslim itu kita gunakan untuk orang non-Muslim. Terus bagaimana doanya? Tadi kita serahkan kepada Allah. Seperti bunyi ayat, in tu'adzibahum fa innahum ibad. Terima kasih. Lanjut. Pak Ali sama ingin nanya, kalau kita mendengar ada berita orang non-muslim yang meninggal, apakah kita juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau bagaimana? Terima kasih. Ini khilafiyah. Ada yang mengatakan itu boleh dengan alasan itu bentuk ucapan bela sungkawa yang sebetulnya universal. Pada hakikatnya semua akan kembali kepada Allah. Meskipun ada yang kembali dalam keadaan diridhoi, ada yang kembali dalam keadaan yang berbuat maksiat, berbuat dosa, misalnya termasuk maksiat akidahnya misalnya. Itu maka boleh sebatas ucapan, ya sama dengan
kalau kemudian misalnya ada kawan kita naik jabatan, ya Allah, misalnya teman kita nih dianggap, Masya Allah, Alhamdulillah, kamu sekarang sudah jadi direktur ya. Padahal dia non-muslim loh, misalnya kira-kira gitu. Nah itu kemudian itu ucapan universal. Pendapat kedua mengatakan eksklusif, tidak boleh, itu hanya untuk orang yang memang kembalinya itu diridhai oleh Allah. Nah, atas dua pendapat ini bagaimana seharusnya? Ya kita merdeka untuk memilihnya saja, jangan berantem, kira-kira gitu aja. Ya, jangan berantem aja. Pokoknya mau yang ngucapin innalillah misalnya, terus kemudian karena sudah terlanjur otomatis ya, kawan kita itu masih ingat kan siapa? Itu loh si fulanah itu ternyata meninggal, innalillah. Nah, kan otomatis kayak gitu kan itu. Jangan ditegur, non muslim kok innalillah, ya enggak usah gitu. Yang penting kita menunjukkan sebagai bela sungkawa kita. Kira-kira gitu. Baik. Lanjut. Berikutnya dari Ninoy lagi nih Pak. Kalau niat puasa kan boleh digabung. Kalau niat doa masuk masjid, apakah boleh digabung dengan niat sholat qobliyah? Oke, baik. Niat puasa yang sunnah boleh, Mas. Tapi yang nggak boleh kalau niat puasa yang wajib dengan wajib nggak boleh. Mas Nine punya utang puasa nih, karena mungkin sakit tahun lalu, ya ini sebentar lagi mau puasa. Pas bulan Ramadan, hari pertama, malamnya sahur niat, ya Allah, besok saya puasa Ramadan, sekaligus bayar utang yang dulu. Ya nggak boleh, itu namanya menggabung yang wajib dengan yang wajib. Kalau yang sunnah dengan sunnah boleh. Misalnya apa? Kita pas Ayamul Bid, ya pertengahan bulan. Kok hari Kamis? Ya Allah, ini puasa Ayamul Bid sekaligus puasa Kamis. Itu boleh. Nah, sholat sunnah tadi boleh nggak? Boleh, kalau sunnah dengan sunnah. Ya, yang nggak boleh kalau yang sunat dengan yang wajib laki-laki. Misalnya apa? Misalnya kita masuk masjid, itu kan sunahnya ada tahiyatul masjid, ada qobliyah. Tapi kita lihat waktu qomat tinggal 3 menit, cukupnya 2 rakaat itu. Kalau 4 rakaat 2 salam nggak boleh, nggak cukup lah maksudnya. Maka kemudian apa? Ambil yang qobliyah dengan niat tahiyatul masjid. Gitu. Ambil niat qobliyahnya, niatnya sekaligus tahiyatul masjid. Jangan niat tahiyatul masjidnya. Karena kalau niat tahiyatul masjid nggak bisa gabung qobliyah. Tapi kalau qobliyah bisa gabung tahiyatul masjid. Kenapa? Karena Rasulullah itu sebetulnya tidak memberi nama sholat tahiyatul masjid. Nabi itu hanya mengatakan, kalau kalian masuk masjid jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Nah 2 rakaat itu apa atau maksudnya? Nabi nggak katakan. Maka kalau 2 rakaat itu maksudnya qobliyah sekaligus tahiyatul masjid, ya boleh. Tapi kalau dipisah tahiyatul masjid dulu 2 rakaat terus qobliyah, ya bagus karena masih ada waktunya. Begitu Mas Nino. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Evita, boleh bertanya Pak Ustadz, salah satu tempat berdoa yang makbul adalah pada saat sujud. Apakah benar? Oh iya Bu, jadi benar. Jadi ini salah satu momen lah, momen hadisnya itu mengatakan bahwa saat yang dekat seorang hamba dengan Robnya itu adalah ketika sujud. Maka bertanyalah doa ketika sujud. Kira-kira maksudnya begitu ya. Sehingga kemudian sekiranya ya, contoh misalnya ibu tahajud, terus sudah selesai sholat terus zikir misalnya, zikir terus kemudian doanya langsung mengangkat 2 tangan ketika duduk atau kemudian melalui sujud, dua-duanya boleh. Silakan saja itu ya. Yang penting apa? Terjaga etikanya itu. Ya. Jangan doa yang tidak beretika misalnya di tempat yang tidak tempatnya. Nah, itu yang dilarang. Begitu. Lanjut. Ini pertanyaan terakhir Pak dari Ya. Ibu Tina Syawalina. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Kalau sahabat non Muslim meninggal, apakah lebih baik takziah atau tidak usah? Terima kasih Pak. Takziah Bu. Ya, kalau sahabat non Muslim meninggal, baik tetangga, sahabat, kawan kantor dekat, kita kenal ya, takziah. Untuk menghibur yang masih hidup, untuk menunjukkan kita ikut merasakan apa yang beliau rasakan karena sedih tinggal keluarga toh. Sama kalau kita kehilangan keluarga kita, ada tetangga yang non muslim takziah kan juga nggak ada masalah. Mereka juga menunjukkan itu. Jadi silakan takziah, silakan diundang ketika resepsi pernikahan juga silakan. Jadi dalam konteks hablum minan nas ini ya, dalam muamalah sama kita itu baik-baik saja kita lakukan sebagai bentuk akhlak yang mulia dari agama kita, tidak masalah ya. Yang dilarang itu kalau mencampur adukkan masalah ibadahnya, ibu ikut ke gereja terus ikut kebaktian nyanyi-nyanyi, mana kenceng lagi, itu jangan. Nah, ya, itu pakai ayat lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, silakan ibadah sesuai keyakinanmu, biar kami juga ibadah dengan keyakinan kami. Begitu saya kira Mbak. Terima kasih. Aku masih banyak gitu ya, tapi mudah-mudahan kesempatan lain itu kita bisa
lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mbak Rima akan menutup acara kaji kita sore ini. Dari kami cukup sekian. Namun alangkah indahnya kalau majelis yang mulia ini kita tutup dengan berdoa. Dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita niatkan, mungkin ada sebagian atau ada jamaah keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, beri kesembuhan, dan sedang punya kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan, yang punya hajat-hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami informasikan kembali untuk tanggal dan waktunya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti, perwakilan dari Kajian Al-Kalam, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.